dengan kakak. Nama kakak Ismi Vidya Fikria, NIM 1931311048, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, mahasiswi IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini kakak akan bercerita dengan judul Nasihat Katak. Disimak ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kakak akan bercerita dengan cerita yang berjudul Nasihat Katak. Kita mulai ceritanya ya, disimak dengan baik semuanya. Suatu padang rumput yang sangat luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh sekumpulan katak. Di antara sekumpulan katak tersebut, ada satu katak yang bernama Kentus. Kentus adalah katak yang paling besar dan paling kuat di antara anak-anak katak yang lainnya. Karena kelebihannya itu, Kentus sangat sombong dan angkuh kepada teman-temannya. Sampai suatu ketika, Kentus mengatakan kepada teman-temannya, "Hai teman-teman, lihatlah tubuhku yang besar ini. Aku adalah katak yang paling kuat di sini, dan tidak akan ada katak yang mengalahkanku," ujar Kentus sombong kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya menjawab, "Sombong sekali kamu Kentus," sambil meninggalkan Kentus. Ketika itu pula, kakaknya menghampiri Kentus dan mengatakan, "Wahai Kentus, kamu tidak boleh sombong seperti itu kepada teman-temanmu. Setiap yang kuat pasti akan ada yang lebih kuat lagi di atasnya." "Oh tidak kak, memang aku yang paling kuat di sini. Tidak akan ada yang bisa mengalahkanku," ujar Kentus menghiraukan nasihat dari kakaknya. Kakak Kentus sebenarnya sudah sering kali menasehati Kentus, tetapi Kentus selalu menghiraukan nasihat dari kakaknya. Ia tetap bersikap sombong kepada teman-temannya sehingga teman-temannya mulai menjauhi Kentus. Keesokan harinya, pada suatu pagi, Kentus pergi ke padang rumput yang sangat luas untuk berlatih melompat. Ia terus berlatih agar dia semakin kuat dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Dan ketika itu pula, ada segerombolan sapi yang sedang mencari makan dan bermain di padang rumput tersebut. Mereka biasa setiap pagi mencari makan di padang rumput yang sangat luas itu. Dan ada sebuah anak sapi yang sedang gembira sekali dilepas di padang rumput untuk mencari makan. Sampai anak sapi itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, padang rumput ini sangat luas. Aku senang sekali bermain di sini." "Iya nak, padang rumput ini memang sangat luas." "Iya bu, bolehkah aku bermain di sana?" "Iya boleh nak, tapi hati-hati ya." "Baik bu, aku bermain dulu ya." "Oke nak." Anak sapi tersebut bermain dan berlari mengelilingi padang rumput yang sangat luas. Ketika ia merasa lapar, ia memakan rumput-rumput yang ada di padang rumput. Dan seringkali ia kembali kepada ibunya untuk meminum susu dari ibunya. Dan suatu ketika, sapi tidak sengaja menyenggol badan Kentus dengan lidahnya. Lalu Kentus berkata, "Makhluk apa ini? Berani-beraninya dia mengusikku," ujar Kentus sambil melompat menjauhi sapi itu. Sambil terengah-engah, Kentus menuju tepi sungai. Melihat Kentus yang terengah-engah, teman-temannya lalu bertanya kepada Kentus, "Hei Kentus, kenapa kamu terengah-engah dan wajahmu pucat sekali?" ujar teman-temannya. "Aku tidak apa-apa, aku hanya cemas. Lihatlah makhluk di padang rumput itu. Tadi aku hampir ditelan oleh makhluk itu," ujar Kentus. Lalu kakaknya menghampiri Kentus dan teman-temannya dan berkata, "Makhluk itu adalah anak sapi. Mereka biasa dilepaskan di padang rumput itu setiap pagi untuk mencari makan. Sepengetahuan kakak, makhluk itu tidak jahat." "Masa kok?"
Kenapa kakak bisa bilang makhluk itu tidak jahat? Tadi makhluk itu mengejarku dan aku hampir ditelan olehnya. Iya, makhluk itu tidak jahat, Kentus. Dia adalah anak sapi dan dia tidak mungkin memakan kata, karena anak sapi hanya memakan rumput, ujar kakaknya. Lalu Kentus mulai menyombongkan dirinya lagi dan berkata kepada teman-temannya, "Wahai teman-teman, sebenarnya aku bisa mengalahkan makhluk itu dengan mengembungkan diriku." Lalu kakaknya berkata kepada Kentus, "Wahai Kentus, jangan lakukan itu berbahaya untuk kamu. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan sapi yang tubuhnya lebih besar dari kamu." "Lihat saja Kak, aku pasti bisa mengalahkan sapi itu." Lalu teman-temannya sengaja menyorakkan kepada Kentus untuk semakin bersemangat melawan sapi itu. "Lawan saja Kentus, kamu pasti bisa." Lalu Kentus sangat bersemangat untuk mendekati sapi itu dan mengembungkan badannya. Kakaknya terus berkata, "Hentikan Kentus, itu berbahaya untuk kamu." Lalu Kentus tidak pernah menghiraukan nasihat kakaknya. Teman-temannya selalu menyemangati Kentus. "Terus Kentus, sedikit lagi, sedikit lagi." Hal itu dilakukan teman-temannya supaya Kentus sadar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan sapi dan tidak bersifat sombong lagi. Sampai akhirnya ketika dia sudah mengembungkan perutnya sangat besar, dia tiba-tiba terjatuh terbaring lemas. Lalu kakaknya mendekati Kentus. "Wahai Kentus, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku tidak baik-baik saja Kak, aku merasa sangat lemah dan tubuhku sakit sekali." Kakaknya berkata kepada Kentus, "Itulah akibatnya ketika kamu berusaha kuat mengalahkan sapi yang badannya lebih besar dari kamu. Hal itu tidak mungkin terjadi Kentus, kita tidak akan bisa mengalahkan sapi itu." Nasihat dari kakaknya. Dan ketika itu pula Kentus pun sadar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan sapi yang badannya jauh lebih besar dari Kentus. Sekarang dia merasa malu dan menyesal karena dia sudah bersikap sombong selama ini kepada teman-temannya. "Wahai teman-teman, maafkan aku yang selama ini sudah sombong karena kekuatanku. Ternyata masih ada yang lebih kuat dibandingkan aku." Lalu teman-temannya menjawab, "Ya Kentus, tidak apa-apa, kami semua sudah memaafkanmu. Terima kasih teman-teman." Sekian dari cerita ini. Dan amanat yang dapat kita ambil atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita nasihat katak ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong walaupun kita mempunyai kelebihan atau apapun pada diri kita. Karena sesuatu yang lebih kuat akan ada yang paling kuat lagi di atasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.